Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas hasil kerja dari tugas kelompok kami, yaitu stylistic analysis. Jadi, di dalam video ini ada beberapa konten. Yang pertama itu ada konten summary, yang kedua kami akan membahas tentang kelebihan, dan yang ketiga kami akan membahas tentang kekurangan, dan yang terakhir kami akan mengutarakan opini kami. Jadi, yang pertama summary. The article is called Gaya Bahasa. Jadi artikel ini berjudul Gaya Bahasa Djoko Pinurbo dalam sajak Musim Panas dan Surat Kau, Analisis Stilistika by Faradila Nurbaiti. Berdasarkan penelitian, artikel ini memilih untuk menggunakan metode stilistika atau ilmu tentang gaya bahasa untuk mengkaji topik pembahasan yang berjudul Gaya Bahasa Djoko Pinurbo dalam sajak Musim Panas pada tahun 1985 dan Surat Kau pada tahun 2013. Dengan hasil analisis yang ditemukan, ada beberapa kesamaan dan perbedaan gaya bahasa dalam kedua sajak tersebut. Berdasarkan gaya bunyi, sajak MP atau Musim Panas dan SK atau Surat Kau itu ada ditemukannya asonansi atau pengulangan suara vokal dan efoni atau kombinasi vokal konsonan. Namun, di kedua sajak tersebut tidak ditemukannya aliterasi. Nah, perbedaan juga terletak pada gaya kata yang digunakan pada sajak MP dan SK. Salah satunya, gaya morfologi dengan jenis penggabungan dan pemotongan kata yang terdapat pada sajak MP. Namun, hal itu tidak terdapat di SK. Di SK hanya menggunakan gaya morfologi tentang jenis penambahan imbuhan. Ada pula perbedaan yang terdapat dalam gaya kosakata yang digunakan pada sajak MP dan SK, yaitu pada sajak MP menggunakan kosakata sehari-hari, sedangkan pada sajak SK menggunakan kosakata bahasa daerah. Sajak MP juga menggunakan gaya kiasan personifikasi dan metafora, sedangkan pada sajak SK hanya menggunakan gaya kiasan metafora. Hal tersebut, walaupun ada beberapa perbedaan dari kedua sajak tersebut juga mengandung diksi puitis yang mengartikan bahwa sajak-sajak Djoko Pinurbo selalu menggunakan diksi puitis. Okay guys, this is the second point. Jadi poin kedua kita membahas tentang strength atau poin plus atau bisa juga dikatakan sebagai kelebihan dari artikel tersebut. Nah, the strength goes here. Penulis analisis menggunakan bahasa yang dapat dikatakan sebagai semi puitis, yakni menggunakan gaya bahasa yang indah tetapi masih dapat dimengerti secara literal. Nah, kenapa hal ini masukkan ke dalam poin plusnya atau kelebihannya? Nah, yang pertama adalah karena hal tersebut memudahkan membaca untuk mengerti dan memahami isi dari analisis tersebut. Jadi, karena semi puitis dan tidak puitis secara keseluruhan, di mana masih bisa dimengerti secara literalnya, hal ini memudahkan membaca untuk memahami isi teks. Yang kedua, gaya semi puitis yang dituangkan oleh sang penganalisa ke dalam teks tersebut membuat efek meyakinkan pembaca bahwa si penganalisa ini memang benar-benar tahu tentang puisi. Entah gaya bahasa tersebut didapatkan dari banyak membaca puisi atau karena ia sering menulis puisi, mau yang manapun itu, hal tersebut menjadi poin lebih atau poin plus dari artikel ini karena pembacanya akan merasa yakin bahwa orang yang menulis tulisan ini adalah orang yang benar-benar tahu tentang puisi. Nah, yang kedua, lalu ia menulis hasil analisis dimulai dari hal yang dapat dilihat terlebih dahulu, yakni ritme dan rima dari puisi, kemudian berlanjut ke analisis per kata untuk kemudian membahas kalimat. Nah, hal ini merupakan hal yang lumayan menarik untuk dibahas, karena
ini pertama kalinya saya melihat ada analisis puisi yang tidak membahas gaya bahasa secara keseluruhan. Oke, karena ini fokus kepada stilistika, tetapi bagaimana ia membagi dan mengkoordinasi data analisis ke dalam kelompok-kelompok ini uh, sangat menarik perhatian karena hal tersebut sangat efektif. Ia membagi data-data analisis ke dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah gaya bunyi, yang kedua adalah gaya kata, dan yang terakhir adalah gaya kalimat. Nah, selain memudahkan ia untuk mengkoordinasi data-data tersebut, hal ini juga sama seperti poin yang sebelumnya, membuat pembaca menjadi lebih paham tentang isi teksnya. Ya, jadi analisisnya itu tidak langsung kemana-mana, tapi berurutan dari unit terkecilnya terlebih dahulu, yakni gaya bunyinya. Nah, gaya bunyi di sini maksudnya adalah ritme, rima, kemudian dan lain sebagainya. Oke, terima kasih karena sudah mendengarkan. Let's move on to the next point. Saudara Isna, saya persilahkan. Yang ketiga adalah kelemahan. Kelemahan apa yang terdapat dalam artikel? Unsur-unsur pembahasan yang sangat rinci mungkin saja mengalihkan tujuan pembaca dari poin yang ingin dicari. Misalnya, penjabaran tentang istilah-istilah yang kurang familiar dalam dunia sastra. Mengingat artikel ini dapat diakses oleh semua kalangan yang memiliki latar belakang berbeda-beda. Ada kelompok orang yang memang memiliki fondasi pemahaman tentang sastra, sehingga mereka tidak perlu pembahasan yang terlalu luas dan mendetail tentang istilah-istilah tersebut karena akan dinilai sebagai pemborosan. Atau kelompok yang memang awam atau sama sekali tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang sastra, sehingga tujuan mereka murni hanya untuk membaca tentang analisis puisi tanpa ingin mengetahui unsur-unsur lain di dalamnya, sehingga dengan kemunculan bahasan tentang istilah-istilah yang kurang familiar tersebut akan mendistract tujuan mereka untuk mencari tahu tentang analisis puisi. Penjelasan selanjutnya adalah tentang opini artikel ini dari sudut pandang kelompok kami. Pertama itu adalah tentang pengambilan topik dari artikel ini sudah sangat baik karena si peneliti memberikan perbandingan atas 2 karya sastra dari Djoko Pinurbo yang memiliki rentan waktu sangat lama. Kan karya pertamanya yang digunakan penulis itu berjudul Musim Panas yang terbit pada tahun 1985, dan karya kedua itu yang berjudul Surat Kau yang terbit pada tahun 2013. Nah, dari sini saja, dari tahun ya, ini kan sudah melewati 10 tahun, pasti sudah banyak hal-hal yang berubah di lingkungan kita, di dunia inilah. Itu sudah pasti terlihat dampaknya, bahkan dalam karya sastra pun juga bisa dilihat. Selain itu, si peneliti ini juga menggunakan bahasa yang ringan dan to the point dalam menjelaskan analisanya, sehingga pembaca ini bisa langsung menangkap apa yang mau disampaikan oleh si peneliti. Karena tidak semua pembaca itu menyukai cara penulisan yang terlalu baku atau terlalu akademis gitu kan. Dia juga memberikan penjelasan pada sesuatu yang tampak general. Seperti contohnya itu pada saat di awal-awal sebelum dia memasuki topik-topik lain, dia membahas tentang rima, dimana orang awam pun hanya sekilas melihat puisi ini dia sudah mengetahui bahwa rimah dari puisi ini berbentuk AA, BB gitu kan. Lalu setelah membahas tentang rima, si peneliti ini akan bergerak secara perlahan untuk membuka
poin-poin lain, tapi di sini dia mungkin menggunakan dengan pembagian seperti gaya kata, gaya kalimat, seperti itu. Lalu untuk hal-hal lain dirasa sudah baik, namun memang ada beberapa seperti istilah itu yang diperlukan penjelasan lebih lanjut, seperti istilah asonansi, efoni gitu, agar pembaca ini tidak mengalami clueless di tengah jalan atau bingung dengan apa yang disampaikan oleh peneliti, karena kan ini artikel diupload di website, diupload di internet. Artinya artikel ini bisa diakses oleh siapapun dan dengan background apapun, tidak harus orang sastra. Nah, bila dia tidak memiliki background sastra, lalu dia ada istilah-istilah seperti itu, mungkin dia akan bingung atau bertanya-tanya ini istilah apa. Nah, ini tuh dilakukan agar tidak terjadi kegagalan makna atau salah paham gitulah. Dan apa yang ingin disampaikan peneliti ini bisa tepat sasaran kepada pembaca. Namun untuk keseluruhannya, artikel ini sudah sangat baik dan bisa digunakan sebagai referensi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.